Video ini bukan untuk orang yang masih ragu, bukan juga untuk mereka yang sedang mencari agama. Video ini untuk orang yang sudah sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Menariknya, Alkitab tidak pernah menghindari kelompok ini. Bahkan, ribuan tahun sebelum istilah ateis populer, Alkitab sudah berbicara langsung kepada orang-orang ini. Dan hanya dengan satu ayat. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita membahas apa itu ateis. Ateis bukan orang bodoh. Ateis bukan orang jahat. Dan ateis bukan orang yang malas berpikir. Ateis adalah seseorang yang mengambil posisi bahwa saya tidak percaya Tuhan itu ada. Bukan sekedar ragu, bukan sekedar bertanya, tetapi sudah sampai pada suatu kesimpulan. Dan justru karena itulah Roma 1 ayat 20 menjadi ayat yang sangat menarik. Mari kita baca. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini singkat, tapi isinya sangat berani. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak berkata, kamu harus percaya Tuhan. Tetapi ayat ini justru berkata, bukti itu sudah terlihat. Bukan lewat kitab, bukan lewat mujizat, tetapi lewat apa yang setiap manusia lihat setiap hari, yaitu alam semesta. Dengan kata lain, Alkitab mengklaim bahwa ateisme bukan lahir karena kurangnya bukti, melainkan karena cara menafsirkan bukti. Mari kita gunakan logika sederhana. Jika kamu melihat sebuah jam, kamu tidak akan berkata, logam ini tersusun sendiri. Jika kamu melihat sebuah gedung, kamu juga tidak akan berkata, ini muncul karena kebetulan kosmik. Kompleksitas menunjukkan pada perancangan. Sekarang perhatikan alam semesta. Hukum fisika yang presisi, konstanta kosmik yang sangat halus, DNA yang lebih kompleks dari sistem komputer manapun. Dan Roma 1 ayat 20 mengatakan, semua itu bukan netral, itu adalah karya. Inilah bagian yang membuat banyak ateis tidak nyaman. Roma 1 ayat 20 tidak berkata bahwa ateis kurang cerdas. Ia berkata bahwa manusia berdalih. Dalih artinya bukan tidak melihat, tetapi menolak kesimpulan. Ayat ini menyentuh wilayah yang lebih dalam dari sains, yaitu wilayah kehendak. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan ada, tetapi jika Dia ada, apa artinya bagi hidupku? Ateisme sering dipersepsikan sebagai kebebasan intelektual. Tidak ada otoritas tertinggi, tidak ada hakim moral. Dan Roma 1 ayat 20 menyiratkan sesuatu yang radikal, bahwa penolakan terhadap Tuhan seringkali bukan soal bukti, tetapi soal konsekuensi. Jika Tuhan ada, maka hidup bukan milik kita sepenuhnya. Dan itu adalah pikiran yang berat. Dan Roma 1 ayat 20 bukan ajakan untuk membenci ateis, bukan alat untuk menghina, dan bukan juga senjata untuk berdebat. Ayat ini adalah cermin. Ia berkata, lihatlah dunia ini. Apakah masuk akal bahwa semua ini tidak memiliki asal yang sadar? Pertanyaan itu tidak menghina. Pertanyaan itu filosofi. Banyak orang pintar adalah ateis, tetapi banyak orang beriman juga pintar. Dan Roma 1 ayat 20 tidak membagi manusia berdasarkan IQ. Ia membagi berdasarkan respon. Respon terhadap realitas, respon terhadap makna, dan respon terhadap keteraturan. Ayat ini menolak ide bahwa manusia benar-benar netral. Dan video ini tidak meminta kamu langsung percaya. Itu keputusanmu sendiri. Dan dalam Roma 1 ayat 20 hanya mengajukan satu klaim, yaitu bahwa alam semesta bukan kebetulan yang bisu, melainkan kesaksian yang berbicara. Dan pertanyaannya bukan apakah kamu percaya,
Tetapi apakah kamu mau mempertimbangkannya? Jika kamu ateis, tuliskan pandanganmu dengan hormat. Jika kamu beriman, tuliskan refleksimu dengan rendah hati. Channel ini bukan tentang menang debat, tetapi tentang berpikir lebih dalam. Subscribe jika kamu suka konten seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.